Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap pagi jam 5 pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap setia di dalam Menara Doa Pagi ini, selalu mendoakan kami dan selalu membagikan link ini kepada banyak orang supaya banyak orang terberkati. Dengan Ibu dan Bapak membagi link ini, maka Ibu dan Bapak sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami serahkan Menara Doa Pagi ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan, jamalah setiap kami yang melayani, kuduskan, urapi, supaya setiap kami hanya dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Berkati juga yang menyaksikan, supaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus, kami rindu tayangan ini jadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menjadi kesembuhan bagi kami, Yesus. Kami mau nyatakan dengan iman kami, Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi kami mau nyatakan dengan iman kami, Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Menang, Yesus. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebab bagi-Mu, Yesus, Tuhan kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya setiap kuasa-Mu tiada batasnya bagi kehidupan kami, Tuhan. Kesembuhan Kau berikan bagi kami, Yesus. Amin. Ini doa kami kepadamu, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami menyatakan lebih lagi dari hati kami bagimu, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak mungkin bagi kami, Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku Ketika kami berdoa, percaya, Yesus. ketika ku percaya, ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Mari sembah Tuhan. Kami percaya mujizat bagi orang percaya. Kami percaya masih ada mujizat bagi orang beriman, bagi orang percaya. Masih ada mujizat, masih ada mujizat bagi orang beriman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberkati yang susah. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Kekuatan kami hanya dalam-Mu Yesus. Pertolongan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Kekuatan Di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak
Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini setiap kami yang mendengarkan firman, kami percaya diberkati Tuhan. Yang sakit biarlah mengalami mujizat kesembuhan. Yang susah biarlah dihiburkan. Yang miskin diperkaya, keluarga yang bermasalah biarlah keluarga dipulihkan menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih Bapa, kami dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan sukacita hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, sembuh karena iman. Bagi Bapak Ibu yang lagi terbaring sakit di ICU, di ruangan rumah sakit, di rumah, di sofa, di perjalanan, kalau Ibu dan Bapak lagi mengalami sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi kita. Mari kita sama-sama dengan iman percaya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Dengan iman tanpa bimbang dan ragu, percayalah mujizat masih ada. Kesembuhan milik orang percaya. Kesembuhan milik orang beriman. Hari ini saya membacakan firman Tuhan dengan tema sembuh karena iman. Dari Alkitab Markus 7 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kisah cerita daripada seseorang ibu yang non-Yahudi. Dia dikatakan adalah seorang Siro Venesia. Seorang ibu yang mengetahui Yesus sedang datang ke daerah mereka. Kemudian ibu ini memiliki putri yang kerasukan setan, yang suka berguling-guling dan kerasukan membuat dia tidak sadar dan menyakiti diri sendiri dan berguling-guling. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini untuk memperoleh kesembuhan? Yang dilakukan oleh ibu ini adalah merendahkan hati. Kesembuhan terjadi saat rendah hati. Rendah hati kita bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Rendah hati bahwa kita adalah manusia yang terbatas usianya, terbatas kemampuannya. Dokter juga terbatas kemampuannya. Tapi Tuhan Yesus adalah kekal, dia tidak terbatas. Perempuan ini pada ayat yang ke-26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ada kata ia memohon. Ibunya memohon dan tersungkur. Memohon, sembuhkanlah anakku. Sembuhkanlah anakku. Saudara, ibu ini seorang non-Yahudi yang biasanya tidak berani ketemu dengan orang Yahudi. Tidak berani berjumpa dengan orang kumpulan Yahudi. Saudara, seharusnya ibu ini bisa aja alasannya untuk tidak mau menjumpai. Karena sudah berbeda golongan. Dia non-Yahudi, orang Siro Venesia.
merasa tidak cocok, merasa tidak layak untuk ketemu dengan orang Yahudi. Karena pada masa itu terjadi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi memandang non-Yahudi lebih rendah. Tetapi ibu ini merendahkan hatinya. Bahkan sampai selevel seperti tanda kutip, seperti seekor anjing pun dia disamakan, dia tidak keberatan. Ketika Yesus berkata tidak layak makanan roti ini yang disediakan bagi anak-anak akan diberikan kepada anjing. Kata perempuan ini adalah bahwa anjing yang di bawah meja ini bersedia memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja itu. Di sini dia betul-betul merendahkan hati. Dia mau merendahkan hatinya. Bukan Tuhan berkata dia seorang anjing, tapi Tuhan memberikan satu perumpamaan. Dan dia mau merendahkan hatinya untuk mengalami mujizat. Jadi orang yang mau menerima kesembuhan adalah orang yang mau merendahkan hati, mau mengakui hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Karena banyak orang-orang sombong merasa kalau dia sudah punya uang miliar, maka dia bisa berobat ke Cina, ke Amerika, ke Singapura dengan uang yang begitu banyak. Dia berpikir bisa sembuh. Bahwa orang-orang kaya tidak bisa membeli nyawanya. Nyawa itu adalah pemberian Tuhan. Kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi kita. Ibu ini tidak putus asa. Walaupun dia sempat ditolak para murid-muridnya karena dia berteriak-teriak. Tapi dia tetap menerobos. Dan Yesus menghampiri dia. Sikap rendah hati, miliki. Sikap rendah hati. Amsal katakan bahwa kesombongan awal dari kejatuhan. Yakobus katakan Allah meninggikan orang yang rendah hati. Kuasa Tuhan akan mengalir kepada orang yang rendah hati. Milikilah sikap rendah hati. Milikilah sikap menyadari bahwa kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan pencipta kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi mungkin lagi terbaring di ICU, lagi terbaring di rumah sakit, lagi terbaring di rumah, di kamar, atau lagi sedang bawa mobil. Apapun sakitmu, mungkin Bapak Ibu ada sakit saraf kejepit, ada sakit paru-paru, sesak napas, sakit jantung. Atau mungkin sakit kanker, sakit apapun yang Bapak Ibu alami. Percayalah bahwa mujizat kesembuhan ada bagi orang yang rendah hati. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya akan bacakan Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tulis dalam kolom, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tulis dalam kolom, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadilah pribadi yang mau rendah hati. Kalau ibu mau mengalami rendah hati, ada kasih karunia Tuhan. Sebaliknya orang yang sombong akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Rendahkan hatimu di tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Percayalah, ketika engkau merendahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan yang akan meninggikan engkau naik tinggi. Dan ketika engkau merendahkan hati kepada Tuhan dan berkata, Tuhan sembuhkan aku. Bahkan kalau engkau merasa kurang percaya penuh bahwa engkau akan sembuh, engkau bisa berkata, Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini. Supaya aku percaya penuh engkau penyembuh bagi hidupku. Ada kalanya kita bisa jujur. Ada kalanya kita memang ada rasa ragu sedikit di hati kita. Tetapi kalau kita mau berkata, Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini. Supaya aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Saudara yang saya kasihi, banyak orang merasa dengan uangnya dia sanggup untuk sembuh. Ada banyak orang karena kaya merasa dia mampu beli obat sana sini. Seorang pendarahan 12 tahun udah pergi
menghabiskan uangnya, pergi ke segala tempat, kepada tabib-tabib, kepada dokter hebat mungkin pada masa ini, pergi bahkan ke orang pintar, tapi dia tidak sembuh. Akhirnya dia memegang jubah Yesus dan berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Iman ibu yang pendarahan 12 tahun ini menyembuhkannya sehingga terjadi mujizat kesembuhan. Yang paling penting adalah miliki sikap rendah hati, percaya dan beriman bahwa mujizat masih ada. Yang kedua, kita belajar kesembuhan terjadi saat kita percaya. Katakan kalau saudara orang yang lagi sakit, tulis dalam kolom, saya percaya saya pasti sembuh. Tulis dalam kolom. Saya percaya saya pasti sembuh. Tulis dalam kolom. Apa yang ibu tulis, apa yang bapak tulis, itu adalah doamu. Bahwa engkau percaya engkau pasti sembuh. Bahkan Markus 11 ayat 23-24 dikatakan, apabila engkau percaya tidak bimbang, tidak ragu. Dan bahkan engkau membayangkan apa yang kau imani itu yang kau doakan, yang bapak ibu minta telah dijawab Tuhan. Maka itu akan terjadi bagimu. Sangat powerful, sangat luar biasa. Kalau orang berdoa dengan iman, dengan percaya, bahkan membayangkan doanya telah dijawab Tuhan, maka doanya akan terjadi. Bahkan kalau engkau berdoa, percaya bahwa engkau akan punya rumah, katakan selama ini kontrak, dan engkau mengimani dan percaya suatu waktu engkau punya rumah, dan engkau telah membayangkan rumah itu, bahkan menuliskan, bahkan menggambarkan rumah itu, melengketkan di dinding rumah, dan engkau membayangkan terus mendoakan, percayalah apa yang ibu imani, yang bapak imani, kalau tidak bimbang, kalau tidak ragu, maka terjadilah padamu. Imani bahwa doamu dijawab Tuhan. Imani bahwa bapak ibu telah sembuh. Kalau saat ini bapak ibu sakit, bayangkan bapak ibu bisa bekerja, bisa melayani, bisa mengurus anak-anak dan melihat keluarga. Saudara, dalam kitab Markus 7 ayat yang ke-29, kesembuhan terjadi saat kita percaya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Di kitab lain dikatakan ini adalah karena besar imanmu, jadilah seperti imanmu. Jadi ibu ini mega faith, iman yang sangat besar, di mana dia percaya anaknya akan sembuh. Padahal Yesus tidak mengunjungi anaknya karena anaknya di rumah, tetapi dia hanya berkata, aku percaya. Maka ketika dia percaya, apa kata Tuhan Yesus? Ibu, karena engkau percaya dan engkau berkata-kata engkau percaya, maka anakmu telah sembuh. Ibu itu pulang ke rumah dan dia melihat anaknya terbaring di rumah dan sudah sehat, sudah sembuh. Setan itu sudah lari dari anaknya. Saudara, hebatnya kuasa iman, hebatnya kuasa percaya. Tidak ada anaknya dijumpai Yesus, cukup seorang ibu yang percaya anaknya sembuh di rumahnya. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, mungkin ibu dan bapak ada sakit di ginjal, sakit di pencernaan, asam lambung, mungkin ada sakit pernapasan. Sering sekali ada bisikan iblis di dalam pikiran kita bahwa kita akan tidak sembuh, bahwa kita akan mati, bahwa sudah semua obat sudah kulakukan dan aku akan menyerah. Bisikan iblis ini sering bertaburan kepada orang sakit. Orang sakit itu lebih cenderung imannya bisa lemah kalau tidak banyak baca Alkitab, kalau tidak menjaga pikiran, kalau tidak berdoa dan beribadah. Sering ketika kita mengalami sakit penyakit iman lemah. Oleh karena itu saat Bapak Ibu sakit sekarang, imanilah, miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati, ampunilah yang menyakitimu karena dendam, benci, amarah itu menghalangi berkat mujizat. Tapi kalau ibu, bapak mau mengampuni orang yang menyakitimu, maka berkat kesembuhan akan menjadi milikmu. Ada orang yang sakit kanker karena dia tidak mengampuni orang yang menyakiti dia. Mari bapak ibu, supaya bapak ibu mengalami kesembuhan, lepaskan pengampunan. Mungkin sakit hati dibuat pasangan, sakit hati dibuat anak-anak, keluarga, seseorang yang menyerang, yang menyakitimu.
Jangan genggam sakit hatimu. Jangan genggam amarahmu. Jangan genggam pertikaian. Lepaskan pengampunan. Ketika ibu dan bapak melepaskan pengampunan, yang paling untung pertama adalah diri bapak dan diri ibu. Maka oleh karena itu saya mengajak, percayalah bahwa engkau sembuh dalam nama Yesus. Dengan iman tanpa ragu-ragu, maka terjadilah seperti imanmu. Saudara yang saya kasihi, dalam firman Tuhan dikatakan Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas. Karena dia melihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi ibu dan bapak saat ini belum melihat sehat. Bapak ibu belum melihat sembuh. Bapak ibu belum melihat ekonomi mengalami perbaikan. Bapak ibu belum melihat pemulihan pernikahan, pemulihan anak-anak. Tapi kalau bapak ibu tetap beriman dan memperkatakan iman, memperkatakan apa yang diharapkan, memperkatakan apa yang ingin terjadi, percayalah. Ketika bapak ibu memperkatakan iman, maka ketika itu lebih terjadi mujizat bagi bapak ibu. Maka sangat penting kita percaya walaupun belum melihat. Karena Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat ke sorga, tapi kita percaya kalau kita meninggal dunia, kita percaya pasti ke sorga. Belum kita melihat sembuh, dengan iman kita berkata, aku sembuh, aku sehat, aku berhasil, aku diberkati, usahaku diberkati. Bagi yang mau punya keturunan katakan kami punya keturunan. Yang mau punya jodoh katakan aku punya jodoh. Jodohku sedang on the way. Aku punya pekerjaan. Bagi engkau yang menganggur engkau bisa berkata aku punya pekerjaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, percayalah walaupun belum melihat. Percaya, tetap jaga imanmu. Jaga imanmu dan miliki kepercayaan. Walaupun belum melihat, tapi kita percaya kita sembuh. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi ketika disampaikan firman Tuhan seperti ini, ada orang yang percaya. Orang yang percaya itu disembuhkan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak semua kita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, tangkap firman Allah. Katakan, aku percaya aku telah sembuh. Tulis dalam kolom, aku percaya aku telah sembuh. Aku percaya aku telah sembuh. Katakan aku panjang umur. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Aku mau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupku diberkati Tuhan. Keluargaku, ekonomiku diberkati Tuhan. Perkatakan iman. Perkatakan apa yang mau diharapkan. Jangan suka memperkatakan situasi. Jangan suka memperkatakan masalah. Jangan suka memperkatakan penyakit, tapi perkatakanlah apa yang kita imani. Perkatakanlah apa yang kita harapkan. Perkatakanlah apa yang kita harapkan mau terjadi dalam hidup kita. Sering sekali orang sakit membesar-besarkan sakitnya. Memperkatakan sakitnya terus-terus. Tetapi itu akan membuat dia semakin sakit. Tapi semakin kita perkatakan kesembuhan milikku, aku sehat, mujizat milikku, aku panjang umur, usahaku diberkati, keluargaku harmonis, pernikahanku dipulihkan, anak-anakku menjadi kepala tidak ekor. Katakan apa yang ibu dan bapak imani, maka terjadilah padamu. Hari ini bapak ibu yang lagi sakit, mari angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit saat ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa kesembuhan bagi orang yang rendah hati, kuasa kesembuhan bagi orang yang percaya, terjadilah bagi mereka yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang percaya, terimalah dengan iman mujizat kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat obat-obat yang mereka makan.
Impus yang mereka gunakan, dokter dan rumah sakit, urapilah Tuhan. Menjadi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ingatkanlah mereka Tuhan, yang sakit selalu berkata, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, aku panjang umur. Terjadilah seperti imanmu. Terjadilah seperti iman kami. Apa yang kami imani, itu yang akan jadi. Bagi mereka yang susah masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, hamba-Mu berdoa berilah mereka hikmat mengelola keuangan, berkatilah usaha mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan usaha mereka dipulihkan, keuangan, ekonomi mereka dipulihkan. Mereka yang bergumul masalah keharmonisan pernikahan, keharmonisan anak-anak mereka, mungkin ada yang memberontak, ada yang melawan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah. Pulihkanlah anak-anak yang banyak bermasalah. Biarlah kiranya pernikahan dipulihkan, anak-anak dipulihkan, menjadi keluarga yang rukun damai. Mereka yang sedang berdoa mencari jodoh, menantikan keturunan, menjual rumah, menjual pertapakan tanah untuk membayar pinjaman atau hal-hal yang mereka butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka Tuhan tolong. Mereka yang sedang melamar pekerjaan, anak-anak mereka yang sedang ujian, yang sedang melamar pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini. Silakan membagi share link ini kepada banyak orang. Dan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan renungan harian dari saya, silakan chat saya, atau yang mau konseling di 0811 63 73 47. Waktunya sangat padat, waktu saya sangat padat. Kalau mau konseling atau mau doa harus janjian dan harus chat dulu, baru nanti kita atur waktu sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini dan mau menabur berkat untuk mendukung pelayanan ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih buat taburannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam mujizat, salam kesembuhan. Tetaplah perkatakan, aku sembuh, aku sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai ketemu di waktu yang akan datang.